Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YNS Berbagi Kasih ataupun Peduli terhadap sesama. Hari ini, malam ini akhirnya melalui beberapa perjalanan yang tadinya tim sampai ke rumah dari Bapak Soleh tetapi tidak bertemu dengan beliau. Tidak bertemu bukan karena lantaran Pak Soleh tidak mau, tetapi luar biasa Pak Soleh bertemu dengan hamba Allah yang sangat baik, yang terketuk pintu hatinya sama seperti saya dan membantu beliau. Di awal podcast ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang selalu digerakkan hatinya oleh Allah untuk terus membantu sesama. Oke, kita langsung saja karena kebetulan sudah hadir Pak Soleh bersama kita malam hari ini. Selamat malam Bapak. Ibu selamat malam. Ini Pak Soleh. Pak Soleh ini tinggalnya di mana Bapak tepatnya? Saya tinggal di Bogor Barat ya, lengkapnya di Kampung Sempak, RT 4, RW 3, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kota Bogor. Jadi Pak Soleh ini tinggalnya di Bubulak. Bapak izin, punten ini bertanya. Berprofesi sebagai Gojek udah berapa lama? Saya berprofesi Gojek dari mulai jadi Gojek itu 2018. 2018. Iya. Sebelumnya saya kerja di pabrik. Oh, di pabrik. Di perusahaan. Terus ada perampingan mungkin ya, berhenti. Karena memang situasi COVID. Kondisi memang ya sebelum COVID sih memang pabrik tersebut memang mengalami penurunan lah intinya gitu. Jadi saya kena dampaknya, baik. Betul. Setelah itu Bapak Gojek lah dari 2018. Iya. Nah, keserian Gojek ini Bapak pagi jam berapa sampai paling telat masuk ke rumah lagi itu jam berapa? Kalau alhamdulillah saya tuh selalu konsisten kalau keluar ya paling pagi itu jam 6 karena kalau memang sebelum subuh atau itu kita kan harus sembahyang subuh dulu. Sembahyang subuh dulu. Saya juga selalu dawam untuk membaca Al-Qur'an dulu. Satu ain dua ain mah gitu kan. Karena tujuan saya kalau memang setahun itu harus hatam. Harus hatam. Itu prioritas ya, Pak. Karena dawam sedikit lebih baik daripada setiap tahun kita harus ngejar lebih banyak. Lebih baik sedikit tapi dawam. Kayak gitu. Putra putri berapa orang Bapak? Saya nggak punya putri. Ini yang paling cantik, Bu. Wih, berarti Ibu paling cantik sendiri di rumah. Karena saya punya anak dua laki-laki semua. Laki-laki semua. Ibu namanya siapa Ibu punten? Muais. Aisyah ya, Ibu Aisyah. Menikah sejak tahun berapa Bapak? Saya menikah di tahun 1996. 1996, luar biasa loh. 1996. Bahwa ternyata dari 1996 bersama Pak Soleh ikutin lika-liku hidup naik turunnya sampai hari ini ternyata masih. Betul. Apa kiat-kiatnya nih biar? Ya alhamdulillah kiat-kiatnya sih kita harus saling percaya. Dengan kondisi keadaan kayak gimana, saya juga sempat ngontrak. Awal kita menikah, berusaha untuk jauh dari orang tua. Saya ngontrak, intinya kalau ada istilah dari Sunda mah kalau jauh jengkolot di mana ge seungit gitu, Bu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita akan merasakan gimana rasanya kita udah berumah tangga. Susah senang ya, Pak. Susah senang. Kita ngerasain kayak gitu sampai kita punya anak. Sampai punya anak. Gitu. Nah, ini kita masuk ke berita viral Bapak nih. Ceritanya Bapak sempat menghebohkan dunia media sosial. Ceritanya TikTok ini sampai saya itu pertama kali lihat berita Bapak di radar dari suami saya. Dia menyampaikan, kemudian saya lihat itu tepatnya kejadian tanggal berapa Pak? Kalau boleh tahu sedikit cerita. Tanggal 22 ya kemarin ya, jamnya sih jam kira-kira setelah Isya, lagi sholat Isya. Sholat Isya. Masjidnya tepatnya di masjid? Di Masjid Al-Hadi di Cijahe. Cijahe. Di Kelurahan Cilendek Barat. Boleh Bapak cerita kronologinya, Bapak sholat kemudian gimana gitu? Ya, kronologi kita sholat waktu kita berjalan sholat Isya berjamaah gitu kan. Pas waktu rakaat kedua saya mendengar ada motor masuk. Kenapa bisa kedengar motor masuk? Karena di depan imam kita memang akses jalan motor masuk keluar masuk ke dalam masjid. Memang lewat situ otomatis kedengeran masuk motor, tapi diam dikira mau berjamaah. Ternyata nggak lama 30 detik dari itu malah keluar lagi.
Oke. Nah, keluar lagi lah gitu kan. Iya. Tapi dengan Ada firasat? Enggak. Nggak ada firasat. Terus dikira saya mah dia nggak jadi berjamaahnya gitu. Dengan kondisi gasnya kenceng. Gitu. Iya. Gitu kan udah beres sholat isya berjamaah, biasa kita doa-doa dikit lah gitu. Iya. Saya keluar, ternyata langsung lemes lihat di posisi motor saya yang diparkir. Yang diparkir ada cuma 2 motor Gojek dua-duanya gitu kan. Iya. Di situ tinggal helm saja. Di situ saya langsung bukan nangis, sedih dulu, langsung baru berpikir baru nangis. Dia cuma meninggalkan helm. Helm yang ada biasanya Luar ditaruh biasa. di spion seperti biasa. Iya. Kayak gitu. Sedikit mengilas balik. Motor ini ceritanya motor Bapak udah lunas kredit. Yang hilang nih, yang hilang ceritanya. Yang hilang itu motor lunas. Oh, motor lunas. Saya beli lunas karena saya terus terang dari awal saya punya motor nggak pernah mau Kredit. urusan sama bank. Betul, Gitu ribet kan. ya Pak. Iya, ribet. Oke, kita skip Jadi, cerita itu. saya nabung. Oke. Dari Gojek nabung. Dapat, belilah. Enggak, ditambah sama uang tabungan yang saya hasil kerja dulu keluar riset Oke, kemarin dulu. yang di gitu. pabrik. Iya betul. Iya. Nah, dibeliin. Dibeliin. Gitu. Pada saat hari tanggal 22 itu kehilangan motor, 22 malam ya, malam Isya. Itu Bapak pulang ke rumah, Bapak sampaikan cerita ke Ibu. Oh kan langsung saya telepon nangis. Telepon, astagfirullah. Telepon Masya dulu, Allah. nangis, beliau nangis, terus Ya. anak-anak juga dipanggil gitu kan. Di situ lama juga kita. Pada saat keluar, lihat motor hilang, apa pertama pikiran Bapak? Ya pikiran saya, ya Allah. Blank langsung. Ya langsung sedih. Gimana saya mau jalan lagi kalau motor nggak ada? Satu itu, keduanya. Terus sehari-hari kita mencari nafkah juga dari situ. Terus anak-anak saya juga belum punya pekerjaan yang mapan. Terus mikirin orang tua saya juga yang tinggal sebelah, tinggal ibu. Kan gitu. Ibu masih ada? Ibu saya masih ada. Ibu tinggal berarti dekat Pak Soleh? Deket sama adek di sana. Dia nggak mau diajak sama kita. Biasanya begitu Pak. Iya. Orang tua seperti Iya, itu. Orang betul. tua saya juga Kalau paling dipaksain betah-betah. juga kan malah jadi Paling kayak betah-betah gitu. sebulan. Jadi sebenarnya pemirsa bahwa kita itu pada saat melihat video ini kita sempat tersentuh dan melihat wah Masya Allah bahwa Pak Soleh ini menunaikan ibadah dengan satu ujian yang mungkin melalui ujian yang diberikan Allah ini terselip sebuah makna, terselip sebuah keberkahan dari Allah, bahwa Allah mengizinkan terjadi dulu nih biar kamu bisa bertemu. Jadi sebenarnya ada makna tersendiri Pak dari kehilangan motor ini. Bapak ambil hikmahnya apa nih ceritanya dari kehilangan motor ini? Ya hikmahnya intinya segala sesuatu yang Allah berikan cobaan, Ya. intinya kita harus mencikapi dengan bijak. Karena insya Allah di dalam cobaan itu pasti kedepannya insya Allah akan ada keberkahan. Akan ada keberkahan. Saya juga sempat mendengar pemirsa bahwa Pak Soleh ini orang yang di kompleksnya itu sangat humble, bahwa beliau itu sering membantu warga. Sampai tadi dalam pembahasan kami sederhana sebelum masuk ke podcast inti, saya sempat mendengar bahwa Pak Soleh ini sering kalau misalkan beliau lagi ngojek gini nunggu penumpang, ketemu orang, bantuan itu selalu tidak harus besar, dalam arti beliau selalu bertanya, coba boleh ceritakan satu kisah inspirasi tadi Bapak bertemu dengan penjual apa? Kisah inspirasi sih banyak ya, kita walaupun kita terus terang nggak punya uang lebih gitu kan, tapi kadang-kadang saya juga merasa ingin memberi walaupun sedikit tapi ingin memberi gitu kan. Contohnya yang kemarin saya lakukan ya bukan berarti saya harus riak atau gimana gitu kan. Iya. Saya ngobrol dengan tukang yang suka bawa gendong jual jemuran. Oh, jual jemuran, iya. Jemuran gitu kan. Pernah saya ngobrol di perapatan Bulak situ. Sampai malam dia keliling dari siang sampai malam belum laku gitu kan. Kan kasihan, saya tawarin rokok dulu, ngobrol dulu. Mas pulangnya kemana? Katanya ke Talang. Terus naik apa? Naik 32 gitu kan. 32 ini angkot? Angkot gitu kan di atas, katanya gimana itunya di atas gitu Pak. Ini ada sedikit lah, saya ngasih 5.000 juga, mudah-mudahan bisa membantu gitu kan ya. Kita dengan sedikit memberi itu mudah-mudahan Allah akan memberikan lebih buat kita. Amin, amin. Seperti itu. Dan ya intinya
Yang untuk teman-teman, kebaikan itu bukan berarti harus dibayar gitu kan. Harus dibayar, betul. Jadi kalau kita di jalan ada orang yang lagi jalan, misalnya keluar perumahan atau gitu, kita ajakin ke depan gitu kan. Yang mudah-mudahan kita minta doanya aja. Minta doanya doain aja. buat kita, mudah-mudahan kita dilancarkan usaha kita. Dilancarkan gitu. usahanya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang dari pertama kali saya bertemu Pak Soleh itu langsung sumringah. Dari senyum beliau, saya lihat bahwa keikhlasan hati seorang Pak Soleh ini yang menuntun setiap langkahnya akhirnya bertemu dengan ujian dari Allah yang sebenarnya itu kado yang disiapkan Allah buat perjalanan hidup dari Bu Aisyah dan Pak Soleh. Nah, semoga dari kisah inspirasi Pak Soleh ini menginspirasi banyak orang. Nah, saya sempat dengar bahwa Pak Soleh ada yang menerima. Boleh diucapkan terima kasih buat yang juga memberikan. Oh, siap. Ya, si Ibu. Saya jadi kalah langkah ini. Begitu sampai ke sana kalah cepat. Ya. Biasanya tuh saya tuh langsung turun. Tapi karena anak saya berhubung sakit, saya nggak turun. Ternyata sampai ke sana tim menyampaikan, wah Pak Soleh. Tapi saya tetap berpikir sepakat dengan tim bahwa kebaikan itu tidak ada yang tertunda. Kita udah niat mau ketemu Pak Soleh, insya Allah kita pasti Allah tuntun kita akhirnya bertemu Pak Soleh. Iya. Ya, jadi saya sempat dengar udah diganti motornya nih. Yang pertama dari siapa, boleh Bapak ceritakan? Ya, alhamdulillah motor kemarin hari Jumat sudah ada yang membelikan, dan alhamdulillah yaitu yang pertama, alhamdulillah kita diajak langsung ke dealer, yaitu bantuan dari Ibu Noni ya, dari NBS Ibu Noni, Skincare. Terima NBS kasih Ibu Skincare. Noni yang telah memberikan motor Vario 160 gitu. Luar biasa, Masya Allah Bu Noni ya. Insya Allah besok atau lusa saya bisa untuk ngebit lagi. Bisa langsung jalan. Gitu. Dan yang ya. kedua, ya alhamdulillah bantuan dari Pak Wahyu Kandalong yaitu di komunitas Senang Kencang, yaitu di Jakarta Selatan. Oke. Ya, alhamdulillah sudah terima juga satu unit motor Vario 125 yang masih warnanya juga disamain Bu, merah juga. Merah jadi tuh. Yang pertama kan namanya Mary Bu. Iya. Ini namanya siapa kata Pak Wahyu? Mary 2 Pak katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi ada Mary 2 sekarang. Bapak namain motornya Mary. Si Mary, iya. Si Mary. Yang merah itu kan si Mary. Oke. Nah, sekarang yang hilang. Yang kemarin juga dikasih juga merah. Mary. Juga. Berarti Mary 2. Mary 2, luar biasa. Jadi dari satu motor kehilangan beranak jadi 2 motor nih ceritanya Pak. Ya. Jadi akhirnya kami kemarin sebenarnya kami sempat mencari Vario merah juga karena kami lihat tuh Bapak kan posting 55 berapa platnya itu 5604. Ternyata udah ada yang memberikan motor. Akhirnya kami sepakat, wah, bukan kami menyepelekan pekerjaan ojek online, tapi ojek online dengan fluktuatif ini Varionya tuh nanti bakal kami uangkan untuk mungkin siapa tahu Ibu Aisyah bisa membuka usaha kecil-kecilan atau warung di rumah sehingga bisa bantu perekonomian. Jadi memang itu sudah niat kami, cuman kami pikir kalau Mary-nya beranak sampai 3 Pak Soleh punya 3 anak baru, jadi kami akan insya Allah dari kami YNS akan membantu. Amin, ya Allah. Semoga bisa nanti dipergunakan untuk Bu Aisyah sama Pak Soleh dalam kehidupan sehari-hari. Pesan buat teman-teman Gojek, kira-kira apa Bapak mau sampaikan ke teman-teman Gojek? Karena gini, masuk nih di DM saya, tolongin saya nih begini segala macam, ini apa pesan Bapak buat mereka? Ini kan tidak direkayasa guys, pemirsa, teman-teman Gojek semua, bahwa keadaan ini tidak pernah direncanakan atau tidak pernah terbesit dalam pikiran Pak Soleh. Ceritanya mau kehilangan Mary, kemudian Mary beranak 3, itu nggak bakalan. Nggak ada. Masa nggak sampai saya juga nggak kepikiran sampai spiral ini ya. Makanya juga terima kasih lah intinya kepada para netizen ya. Luar biasa power netizen. Para netizen satu. Nah, itu Bapak harus terima kasihnya netizen dulu nih. Iya, para netizen dimanapun Anda berada, yang intinya saya mau berterima kasih sekali karena sampai berita ini sampai viral gitu kan. Ya, intinya para orang tua saya sendiri berdoa, terus para teman-teman sahabat juga mendoakan gitu kan. Semua kerabat pokoknya intinya banyak WA yang mendoakan. Ternyata alhamdulillah
banyak ada orang-orang baik yang memang langsung menghubungi dijawab saya, dan alhamdulillah sekarang udah ada Mary dan Mary lagi. gua dan si apa NBS-nya satu lagi, ntar saya tambahin juga. Biar sesuai dengan namanya. Nah, gitu. Iya. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan semua, intinya kita harus tetap semangat bekerja. Siap. Kita niatkan untuk keluarga, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ke sana. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan, insya Allah berkah. Ya. Gitu. Jadi yang namanya pertolongan Allah itu akan tidak disangka-sangka. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Insya Allah. Dan jangan lupa saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada rekan teman-teman, jangan, kalau bisa jangan melupakan yang 5 waktu. Sholat tadi ya Pak. Sholat yang 5 jangan waktu ditinggalkan. penting, karena itu tiangnya agama. Itu tiangnya guys. Ini benar kan? Betul. Tiangnya agama. Sholat yang 5 waktu harus segera, harus tepat waktu. Harus. Gimana caranya? Jangan sampai caranya. kita kalah sama server. Server not langsung segera bawa gitu kan. Ternyata server kita yang mengatur hidup kita. Begitu ada bunyi kita nggak lakuin. Allahu Akbar gitu, selalu Diabaikan. abaikan. Tapi kalau langsung set. Pakai motor langsung jalan. Mana karena yang memberi napas kita, demi kehidupan kita bukan server Gojek. Yang di atas. Yang di atas. Luar biasa. Server bisa dikosletkan sama yang punya gitu Yang kan. punya server. Ya, yang punya server lagi, karena server yang utama itu yang memerintahkan yang 5 waktu itu. 5 waktu itu. Itu ya intinya itu motivasi buat saya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman ada yang buat ya intinya mengingatkan diri saya gitu. Betul. Kan, dan mengingatkan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang apalagi tolonglah kalau bisa mah kita tinggalin lah kalau di hari Jumat, jangan di-onin. Maksudnya sehari di hari itu ya Pak? Bukan sehari. Setengah hari. Pas sholat Jumat. Oh, I see. Pas sholat Jumat, waktu mau masuk sholat Jumat, tolonglah kalau bisa mah jangan di-onin. Kita matiin aja, nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Karena dengan meninggalkan sholat berjamaah Jumat itu lebih bahaya, Bu. Bahaya. Karena sholat Jumat mah nggak bisa gitu kan? Betul. Memang harus sholat Jumat berjamaah dan harus di masjid. Di masjid. Kayak gitu. Dan hukumnya kalau memang yang tahu, tanya Ustadz, apa usaha yang dilakukan pada saat sholat Jumat? Ya. Hukumnya tanya aja pada Pak Ustadz, apa sih hukumnya? Takut saya salah. Takut salah. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya sekilas pesan dari Pak Soleh bahwa apapun itu pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan di hari itu, kamu jangan lupa bahwa sesungguhnya Allah mengiringi setiap langkah perjalanan kakimu. Apapun yang kamu lakukan, sertakan Allah dalam setiap gerakanmu, sertakan Allah dalam setiap pekerjaanmu. Insya Allah apapun ujiannya, apapun cobaannya, Allah mampu menghadirkan keberkahan dalam setiap ujian yang ada. Amin, jadi semoga buat teman-teman Gojek di luar sana, semoga kisah Pak Soleh ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga kita jangan menjadi takabur ataupun lupa diri. Betul. Nah, sehingga selalu mengenalkan Allah, selalu menjadikan sholat 5 waktu sebagai tiang dalam kehidupan. Betul. Nah, itu pesan dari Pak Soleh loh buat hari ini. Ya. Oke, jadi Pak Soleh ini dari kami. Kami tidak membelikannya ke motor, tetapi sebagai bentuk siapa tahu ibu mau ngapain. Nah, kami nggak tahu nih apa ceritanya nanti. Insya Allah semoga nanti bisa buat ibu sama bapak digunakan sebaik-baiknya. Mungkin apakah mau ada modal usaha, mau apa, silahkan. Berapapun nilainya, ini keterpanggilan kami untuk memberikan bantuan. Jadi terketuk pintu hati kami karena kami punya satu kesepakatan bahwa semua yang ada di diri kami ini cuma titipan. Allah cuma menitipkan apa yang ada di saya, tujuannya berbagi. Jadi bukan cuma Pak Soleh, banyak pemirsa udah melihat perjalanan kami sampai dan hari ini bahwa apapun yang kita dapatkan, kita harus menyadari bahwa ini titipan dari Allah yang wajib kita salurkan. Nah, teman-teman semua, video ini bukan untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang membantu Pak Soleh atau Pak Soleh minta-minta, beliau tidak merekayasa itu, tetapi dari keikhlasan hati beliau menjalani lika-lika hidup dan terus berpegang tidak meninggalkan sholat, ini
yang tadi menggerakkan doa-doa ini, kebaikan-kebaikan kecil untayan ini yang beliau lakukan menggerakkan setiap hati orang untuk membantu beliau. Semoga semua di luar sana terinspirasi dengan kebaikan yang selalu dilakukan oleh Pak Soleh dan menjadikan ini contoh, selalu menginspirasi bahwa jangan lupa untuk sholat Jumat wajib datang dan wajib hukumnya di masjid. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini pesan sederhana dari seorang Pak Soleh. Ya, jadi rumusnya nggak banyak-banyak, rumusnya cuma 2 itu, dilakukan dengan baik, insya Allah kalian akan bertemu dengan orang-orang baik. Amin ya Allah. Ya. Jadi terima kasih dari saya dan keluarga besar YNS buat Bapak Soleh. Aduh ya Allah. Pokoknya buat Pak Soleh. Saya terima kasih dulu. Aduh, main terima aja. Main terima aja siap. Ibu, ini saya ucapkan jazakallah khair kasyo. Amin. Mudah-mudahan ini berkah buat keluarga saya. Mudah-mudahan ini berkah juga buat kebaikan keluarga ibu di sini. Mudah-mudahan ibu dan keluarga diberkahkan usia umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan ibu dan keluarga itu ya segala sesuatunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya minta satu, saya mau minta karena anak ibu sekarang lagi sakit. Iya. Lagi dirawat di rumah sakit ya. Siap. Di rumah sakit juga di depan ya. Depan nih yang betul. Namanya siapa? Kalsi Zalika. Kalsi aja. Boleh saya kasih kirim Fatihah? Boleh. Kita sama-sama. Namanya siapa? Kalsi Kalsi Zalika. Yalika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa likuliniyatin sulah ila khabratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakati suratul Fatihah bil jasadi ahli dunya. Kalsi Zalika Kalsi Zalika binti Aldi Syarif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkah ibu. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, jadi di akhir video mohon maaf saya sama keluarga besar YNS sekali lagi semoga video ini menginspirasi kalian. Bukan berarti kami berharap ini untuk menjadi riak, tetapi semoga menginspirasi untuk terus melakukan kebaikan dimanapun kamu berada. Kebaikan tidak harus berupa materi, perbuatan-perbuatan sederhana, hal-hal kecil yang kamu lakukan, insya Allah Allah akan mencatat setiap elemen kebaikan yang kamu lakukan. Insya Allah suatu hari nanti tepat pada waktunya Allah akan membalas itu. Terkhususnya buat Ibu Noni NBS Skincare, terima kasih banyak. Alhamdulillah Allah luar biasa, Masya Allah telah mengetuk pintu hati Ibu Noni sehingga membantu Pak Soleh. Kemudian buat Pak Wahyu Kandalong dari komunitas Senang Kencana dan Senang Kencang, dan kemudian Kapolres Jaksel, terima kasih banyak Bapak, Masya Allah. Terima kasih, semoga kita semua yang sudah membantu Pak Soleh bisa menjadi keberkahan tersendiri buat Pak Soleh bersama Ibu Aisyah dan keluarga. Terima kasih telah mengikuti podcast ini. Semoga nanti kita bertemu di next berbagi kasih berikutnya, bahwa kita akan terus melangkah menemukan setiap orang baik yang ada dimanapun, dengan satu catatan bahwa kebaikan tidak akan pernah tertukar. Salam dari kami semua bersama Pak Soleh. Sampai ketemu di next konten.